Time is barely on our side. Hai semua, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga di tahun ini wabah virus corona segera berakhir. Perkenalkan, nama saya Wanti Sair Morsa dari program studi pendidikan geografi. Di saat ini saya akan membawakan sedikit materi tentang apa itu geomorfologi. Geomorfologi adalah ilmu yang mempelajari tentang bentuk permukaan bumi dan perubahan-perubahan yang terjadi pada bumi itu sendiri. Ditinjau dari asal bahasa, geomorfologi terdiri dari 3 kata, yaitu geos, morphos, dan logos. Geos berarti bumi, morphos berarti bentuk, dan logos berarti ilmu. Sehingga geomorfologi dimengerti sebagai ilmu yang mempelajari bentuk permukaan bumi. Konsep geomorfologi adalah semua peristiwa yang baik secara alami maupun non-alami yang berperan dalam merubah bentang alam yang sudah lebih dahulu terbentuk atau menghasilkan bentang alam baru. Oke, kita masuk pada materi yang berikut tentang proses geomorfologi. Proses geomorfologi adalah ilmu yang mempelajari tentang bentuk alam dan proses untuk pengembangan bentuk lahan. Proses geomorfologi juga adalah perubahan-perubahan baik secara fisik maupun kimiawi yang diambil di permukaan bumi. Penyebab proses tersebut yaitu benda-benda alam yang kita kenal dengan nama geomorphic agent, berupa air dan angin. Keduanya merupakan penyebab yang dibantu dengan adanya gaya berat dan keseluruhannya bekerja bersama-sama dalam melakukan perubahan terhadap permukaan muka bumi. Ini klasifikasi geomorfologi. Berdasarkan asal sumber tenaga penyebab proses geomorfologi, Selby 1985 membagi proses yang berasal dari dalam bumi dan luar bumi. Yang pertama, kita lihat pada proses endogenik. Dipercaya bahwa inti bumi dengan suhu setidaknya 8000 Celcius adalah sumber dari proses pembentukan di bumi ini. Proses endogenik ini terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama, 1. Tektonik. Pada skala dunia atau global, panas radiasi dari inti bumi menghasilkan aliran panas bumi dan konveksi pada lapisan mantel. Yang kedua, vulkanisme. Vulkanisme atau stabilitas dalam penglihatan global terbentuk dalam salah satu dari 2 cara ini, khususnya karena perluasan dasar laut atau ekspansi dasar laut, gerak samudra atau tabrakan 2 lempeng dari lempeng samudra dengan lempeng benua. Yang kedua, proses eksogenetik. Sumber utama proses luar bumi adalah radiasi matahari. Radiasi matahari pada permukaan bumi menghasilkan energi rotasi dan gaya tarik vertikal. Proses eksogenetik terbagi menjadi 5. Yang pertama, degradasi. Adalah proses eksogen ketika mereka normal mulai dengan degradasi di tempat lain. Yang kedua, pelapukan. Adalah erosi batuan ditujukan oleh perubahan pada batuan asli. 4 faktor yang mempengaruhi proses pelapukan, contoh properti batuan, iklim, topografi, dan vegetasi. Yang ketiga, erosi dan transportasi. Ketika batuan mengalami pelapukan secara hakiki, bahan tersebut berpeluang terjadi erosi. Keempat, gerakan tanah. Pergerakan tanah mirip dengan proses erosi dan transportasi, yaitu pelepasan dan pemindahan batu dari tanda kutip orang tua mereka. Yang kelima, aktivitas organisme. Seperti dicatat dalam industri agen atmosfer biologis, tanaman berkontribusi pada proses geomorfologi dan terutama memainkan peran dalam proses fisik dan kimia agen atmosfer, dan hewan seperti tanaman dapat menjadi agen proses geomorfologi. Aspek-aspek geomorfologi meliputi yang pertama,
aspek morfologi. Morfologi adalah suatu bentuk lahan yang dinyatakan dalam kualitatif. Sedangkan morfometri adalah suatu bentuk lahan yang dinyatakan dalam kuantitatif. Yang kedua, aspek morfogenesis menyangkut asal-usul dari bentuk lahan. Morfogenesis terkait dengan tenaga dan proses geomorfologi. Yang ketiga, aspek morfokronologis membahas tentang urutan kejadian suatu lahan yang diwujudkan dalam bentuk peta. Yang keempat, aspek morfosiasi membahas tentang urutan kejadian antar satu bentuk lahan dengan bentuk lahan lain. Asal-usul bentuk lahan atau genesis yaitu yang pertama, bentuk lahan asal proses struktural, yaitu bentuk lahan yang diakibatkan oleh tenaga endogen, terutama dengan struktur geologi, lipatan, patahan, pengangkatan. Kedua, bentuk lahan asal proses vulkanik, yaitu bentuk lahan yang disebabkan oleh proses gunung api. Yang ketiga, bentuk lahan asal proses fluvial, yaitu bentuk lahan yang disebabkan oleh air yang mengalir dan terjadinya sedimentasi. Keempat, bentuk lahan asal proses denudasional merupakan bentuk yang disebabkan oleh tenaga eksogen. Yang kelima, bentuk lahan asal proses marin, yaitu bentuk lahan yang berasal dari air laut. Yang keenam, bentuk lahan asal proses solusional atau karst, yaitu bentuk lahan yang diakibatkan oleh proses pelarutan. Yang ketujuh, bentuk lahan asal proses eolin atau angin, yang bentuk lahan yang disebabkan oleh angin yang mengangkut material. Yang kedelapan, bentuk lahan asal proses organik, yaitu bentuk lahan yang diakibatkan oleh aktivitas makhluk hidup. 9. Bentuk lahan asal proses glasial, yaitu bentuk lahan yang disebabkan oleh proses pencairan es. Hold me close till I get